menambah ilmu yang mungkin ya sudah kita lakukan dan ada juga yang belum kita lakukan. Mulai dari konsensi bagian pola yang memang harus menjadi teladan, mudah-mudahan saya bisa melakukan hal tersebut. Kemudian mulai dari kewirausahaan, supervisi akademik, kemudian pengelolaan guru dan lembaga pendidikan, ya. Nah itu buku materi yang memang sangat penting, ya, sebagai persiapan saya untuk menjadi kepala sekolah di sini. Begitu. Nah, Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan RPP yang saya susun, yaitu judulnya penguatan disiplin positif guru dan siswa dalam kehadiran administrasi, dan saya selipkan juga dan peduli lingkungan di SMP Negeri Pajajaran Kabupaten Bekasi. Kenapa hal itu penting? Kenapa hal itu penting? Ada latar belakangnya. Yang pertama, Bapak Ibu sudah pasti tahu kalau disiplin itu merupakan fondasi utama dalam menciptakan iklim sekolah yang kondusif. Namun, hasil refleksi di SMP Negeri Pajajaran menunjukkan beberapa permasalahan antara lain. Ya. Yang pertama, kehadiran guru dan siswa, terutama siswa di sini ya, kalau kita perhatikan setiap pagi masih belum optimal. Masih ada beberapa siswa kita mungkin sekitar 10 sampai 20 yang masih sering pulang. Kemudian yang kedua, disiplin kelas masih rendah, seperti keterlambatan masuk kelas dan kurangnya kepatuhan terhadap nanti kita temukan anak-anak yang sudah pakai sepatunya tidak hitam. Nanti kita temukan anak-anak yang menggunakan make up mungkin berlebihan. Masih kita temukan anak-anak yang buang sampah sembarangan. Masih ada ya? Masih. Kemudian yang ketiga, administrasi guru, RPP, jurnal kelas, laporan kita sudah kerjakan, tapi belum optimal, belum dikerjakan tepat waktu. Tapi sudah dikerjakan, tapi belum dikerjakan, kita kerjakan tepat waktu, masih sudah terlambat. Kemudian yang keempat, kepedulian lingkungan masih rendah. Beberapa minggu kemarin, mulai dari saya mendapatkan SK, setiap hari keliling saat pagi hari, kemudian setelah istirahat. Ternyata anak-anak kita itu tangannya masih ringan sekali membuang sampah sembarangan. Artinya kepeduliannya masih rendah. Yang terakhir, sudah pasti komisi tersebut menuntut adanya transformasi kepemimpinan yang menekankan pada disiplin positif, bukan sekedar hukuman, tetapi pendekatan yang membangun kesadaran, tanggung jawab, dan keteladanan. Ya. Jadi intinya itu kesadaran, terutama ditimbulkan dari diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, keteladanan kita. Ketika Bapak Ibu guru sudah hadir tepat waktu, itu akan menciptakan keteladanan di pandangan anak-anak murid kita. Mereka mungkin akan sudah tahu polanya. Murid-murid kita ini akan tepat waktu datang ke kelas karena sudah tahu polanya. Oh, guru saya hadir tepat waktu itu.
peningkatan kehadiran, keteraturan administrasi dan kepedulian lingkungan. Kemudian tujuan khususnya meningkatkan kehadiran guru dan siswa minimal 95% per bulan. Kalau kita hitung yang sebelumnya kita belum mencapai 95%. Masih di angka berapa Pak? Persentase kehadiran tiap harinya? Misalkan? Oke, nanti kita tunjukkan yang bulan Agustus saya masih punya datanya. Ya, sekitar hampir 90%, 88%. Seperti itu. Kemudian mendorong penyelesaian administrasi guru tepat waktu minimal 90%. Hari ini kita ditunggu paling lambat oleh pengawas pimpinan kita Bapak Lutfi. Yang ditunggu apa? Pertama, surat pernyataan kelengkapan administrasi. Kita ada berapa guru Pak? 50. Yang sudah mengumpulkan? Yang belum 5. Ya, yang belum 5 berarti berapa persen Pak? Baru 90%. Ya. Kemudian yang ketiga, membentuk budaya peduli lingkungan melalui program Adiwiyata, ya, atau program hijau misalnya, dan bersih, ya, atau di sekolah kita Adiwiyata di fokuskan lagi ke program yang namanya Baby Rumah, bersama bersihkan, pilah, manfaatkan. Apakah ini sudah maksimal kita lakukan? Belum. Bersama, artinya seluruh warga sekolah, ya. Tapi pada kenyataannya mungkin ibu akan melihat setiap hari masih ada sampah di lingkungan sekolah kita, masih ada sampah di dalam kelas, ya. Yang keempat, menumbuhkan keteladanan dan kesadaran disiplin berbasis nilai positif. Kita buat kesepakatan, kita lakukan refleksi, dan kita berikan penghargaan. Itu tujuan khususnya. Sasarannya, yang pertama guru meningkatkan kepatuhan administrasi, keteladanan dan konsistensi kehadiran. Kemudian yang kedua, siswa untuk membentuk sikap tanggung jawab, peduli lingkungan, dan disiplin hadir di sekolah atau kelas. Kemudian yang terakhir, sekolah untuk menciptakan organisasi yang bersih, sehat, dan teratur sesuai dengan visi sekolah kita. Ya, sehat. Kemudian identifikasi isu strategis kepemimpinan. Yang pertama, budaya organisasi. Apakah budaya di organisasi kita sudah maksimal, sudah bagus? Perlunya transformasi budaya disiplin dari hukuman menjadi pembiasaan positif. Kita lagi berusaha, tapi sudah kategorinya sudah baik, tapi perlu baik lagi. Kalau sudah baik itu, kalau sudah baik, ciri-cirinya sudah pasti kita tidak akan menemukan map-map kurikuler bersebaran lagi di meja di 645 ke atas. Ya nggak Pak? Kita tidak akan menemukan siswa berada di luar atau ke kantin. Ya. Kita tidak akan menemukan lagi sampah-sampah di dalam kelas, di laci meja siswa, di halaman sekolah.
memberi teladan disiplin dan supervisi mendalam. Tata kelola berbasis data. Kita harus menyiapkan semuanya by data. Kita bilang kehadiran kurang dari 90%, mana buktinya? Kita bilang kebiasaan anak Indonesia hebat beribadah sudah 90%, mana buktinya? Sholat duha sudah 95%, mana buktinya? Artinya kita perlu data. Apakah kita sudah tertib data? Belum ya? Kayaknya secara pribadi belum, tapi mau berusaha mulai menata. Jadi tata kelola berbasis data ini akan dimonitoring kehadiran dan kinerja administrasi melalui sistem digital sederhana. Sudah kita gunakan. Kehadiran kemarin Pak Mahmudi sudah membuat barcode. Sudah maksimalkah diisi? Ada lupa Bu. Diisi ya? Ada lupa Bu. Ya, tapi telat, tidak mau pulang langsung di baru ingat gitu ya. Ya. Belum disiplin berarti kan ya? Belum kan ya? Ya. Kita kemarin Wida sudah membuatkan drive kemarin. Drive untuk mengupload PPM. Ya Wida ya. Apakah waktu itu kan hari Jumat kemarin ya? Ditunggu Wida itu hari apa Wida? Sabtu. Apakah Sabtu sudah lengkap tidak? Berarti kita menyadari ya Bapak Ibu ya, termasuk ya, kita menyadari, sama-sama menyadari, termasuk saya pribadi. Berarti kita belum disiplin. Ya, jadi tidak salah kan materi ini saya akan salah nggak? Enggak ya? Ya, karena kita harus peduli introspeksi. Ya. Kemudian itu identifikasi isu strategis kepemimpinannya. Apa inovasi dan transformasinya? Program disiplin positif berbasis kesepakatan. Ya, artinya kita harus membuat kesepakatan. Apa yang mau kita buat untuk sekolah kita yang kita cintai ini? Mau sekolah yang biasa-biasa saja atau luar biasa? Sudah pasti setiap orang itu akan berusaha untuk apa? Biar luar biasa, pribadinya biar maksimal. Ya, sudah pasti. Tidak ada yang ingin, saya mau biasa-biasa aja. Biasa aja. Pasti ada harapan sebenarnya, ada harapan ingin lebih baik. Kita akan menyusun nanti ya, bentuknya piagam disiplin positif atau seperti apa nanti kita lakukan. Disiplin, digitalisasi presensi dan administrasi. Sudah dibuatkan aplikasi sederhana. Google Form sudah dibuatkan barcode-nya. Kemudian spreadsheet ada. Ya, kemudian ada Sikawan juga. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat rekapan terakhir saya, sudah berapa persen itu yang mengisi Sikawan dengan tepat waktu? Yang tidak mungkin ada sekitar 5-10. Ya, berarti belum mencapai 90% apa ya? Belum. Ya, introspeksi lagi. Berarti kita menyadari kita belum bisa disiplin. Kemudian yang ketiga, gerakan sekolah hijau. Ya, kalau sekarang di Perfilman kita masih teori, mungkin nanti kita buat lombanya. Lomba dengan rutin, lomba kebersihan kelas. Kalau bisa juga ini cita-cita banget ini
buang, tapi kita mencontohkan. Ayo kita sama-sama buang sampah. Kemudian sistem apresiasi dan refleksi. Perlu ya kali ya ribet bulanan kali ya Pak ya. Ribet bulanan. Ya. Memang kita harus bekerja dengan maksimal supaya kita tahu kita punya data. Mana kelas yang memang benar-benar musik. Saya nggak bisa bekerja sendirian. Dengan PKS kan belum cukup. Tapi dengan bantuan Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan, harapan ini akan terwujud. Ya. Ketika Bapak Ibu masuk jam pertama dicek sudah bersih belum? Tapi ditegur juga suruh muat juga. Nanti dicek lagi Sabtu depan masih diulang lagi kan? Ya. Kalau misalnya sudah tidak diulang lagi, berarti Bapak Ibu sudah berhasil. Tapi kalau masih terulang lagi, ada yang salah. Apa ini yang salah? Apa ini yang belum maksimal atau mungkin ucapan kita ini belum menyentuh hati mereka? Bagaimana caranya untuk menyentuh hati mereka? Tinggal kita nanti praktik baik ini. Siapa yang sudah berhasil misalnya kita praktik baikkan, yang lain nanti akan meniru. Refleksi juga, ya. Kita adakan forum refleksi guru dan siswa. Siapkan waktunya untuk merefleksi kegiatan anak-anak Sabtu Minggu, terutama mungkin dilakukan oleh wali murid. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh guru master. Refleksi bersama siswa. Apa hal-hal baik yang sudah mereka lakukan? Apa disiplin yang sudah mereka bisa lakukan? Itu refleksi sangat penting sekali. Bagaimana strategi implementasinya? Ada beberapa tahapan. Yang pertama sudah pasti persiapan, ya, sosialisasi, kemudian konsultasi, instrumen, presentasi, dan siasat sudah mulai kita siapkan, dan administrasi. Kemudian yang kedua implementasi, bulan kedua bisa 4 bulan mungkin akan berjalan implementasinya supaya nanti bisa kita refleksi dan kita lakukan pemantauan. Di 4 bulan ini kita akan lakukan aplikasi. Ya, presensi digital sudah dilakukan, diingatkan kembali, selalu dievaluasi setiap minggu. Kemudian gerakan peduli lingkungan juga kita implementasikan. Kita lihat setiap akhir ya minggu atau akhir bulan kita refleksikan lagi. Apakah sudah berhasil? Kemudian yang ketiga refleksi dan pemantapan, kita lakukan evaluasi capaian. Kalau belum berhasil juga, apa kira-kira perbaikan strategi yang akan kita lakukan? Ya, untuk keberlanjutan. Kita evaluasi lagi. Kira-kira salah di mana kita? Ya. Kemudian mitra yang digunakan di sini, yang pertama ya Pak, sudah pasti kepala sekolah. Kemudian kelas, OSIS, tenaga kependidikan, kemudian komite sekolah, sudah pasti juga dinas pendidikan, karena Bapak Ibu sekarang program Adiwiyata ini lagi berjalan lagi ya. Kita berharapnya ke depannya bisa ikut. Karena beberapa sekolah tetangga kita itu sudah ikut program Adiwiyata lagi. Kemudian di hari Senin juga kami akan mendapatkan program sekolah sehat. Ya, pas kebetulan dengan cita-cita kita menginginkan warga sekolah kita, terutama murid kita ini sehat. Ya, nah hari Senin besok saya berangkat ke Tangsel 2, di sana ada sosialisasi program sekolah sehat. Nanti kita wujudkan juga, karena merupakan visi kita. Kalau sudah menjadi visi sekolah, berarti harus diwujudkan. Bagaimana caranya? Kemudian sudah pasti ada masyarakat sekitar. Ya, ini mitra kita.
sumber dayanya, sumber daya manusianya, ya ada guru, siswa, komite, PU, kemudian sarana prasarananya ada aplikasi presensi menggunakan TF, kita ada papan informasi, nanti kita buatkan banyak apa tuh Pak namanya poster-poster, ya kemarin sempat ngobrol dengan guru apa ya? Guru dengan para PD, ya para PD ya, para PD buatkan poster, para PD muncul ide, gimana Bu kalau kita balikan ke murid? Karena biasanya kalau murid, ya kata-katanya lebih bagus mungkin, atau mungkin desainnya lebih kekinian, karena kan mereka yang baca. Dan bisa jadi ketika mereka yang buat ada kebanggaan tersendiri ketika namanya muncul di bawah poster itu. Ya, jadi akan kita banyakkan poster-poster kebiasaan-kebiasaan positif supaya tertanam dalam pikiran mereka dan bisa mereka lakukan. Banyak poster-poster ini akan kita sebar banyak. Ya, mau ditempelkan ke mata pelajaran mana nih? Ya, TIK. Seni budaya berarti. Seni budaya katanya. Buat poster-poster. Mau ditempelkan ke guru seni budaya. Ya. Oke. Nanti Pak. Ya. Oke. Jadi yang bagus-bagus nanti kita bilang. Ya. Kita akan buatkan stiker dan kita akan tempelkan di seluruh sudut sekolah. Ya. Maka deh kita habis-habisan tahun ini yang penting kita capai. Kemudian ada tong sampah, ada kebun sekolah. Kebun sekolah pun lagi kita garap di belakang. Kebun sekolah punya orang, mau kita garap. Ya. Nah, ini beberapa hari ini Pak Daya sama Pak Budi sudah mulai membuang atau memasukkan sampah-sampah yang tidak berguna ke dalam karung. Nanti akan diambil oleh DLH. Kalau sudah habis sampah-sampahnya, adalah perlu kita timbun tanah merah, ya. Biar bisa nanam-nanam. Ya, kita buat kebun sekolah meskipun kebunnya sekitar karena punya negara. Kemudian dukungan, kan sudah pasti dari kepala sekolah saya sangat mendukung kami. Kemudian yang kedua pengawas, ya pengawas kita ada 2. Kita punya pengawas 2. Kalau yang lain cuma 1, kita punya pengawas 2. Insya Allah akan selalu mendukung kita, ya dan akan selalu mengawal kita di dinas yang pendidikan. Ya, kita ngajuin diplom, ya tolong Pak dikawal dengan Pak Kasih Edi. Kita ngajuin toilet, ya toilet mau kita ajuin toilet ya. Ya, apa namanya komite juga, tapi kan kalau untuk komite mungkin tidak terlalu banyak, ya. Tidak terlalu banyak. Karena harapannya pengen kayak sekolah di Bogor. Yang kemarin saya datang itu toiletnya itu sudah berjumlah 28 sampai 30-an. Toiletnya itu sudah ideal sesuai dengan jumlah siswa kita. Tapi di Bekasi, terutama di SMP kita belum. Kita wujudkan gimana caranya. Ya, makanya ketika Bu Haji mau pendekatan ke DPR, ayo silakan Bu Haji. Mau pendekatan kemana lagi? Cipta Karya, silakan Bu Haji. Ya, lakukan pendekatan itu, ya supaya tadi harapannya banyak bantuan-bantuan dari pemerintah yang didapat oleh sekolah. Kemudian ada mitra lingkungan hidup. Nah ini mitra lingkungan hidup ini sebenarnya sudah banyak yang mau kerjasama. Kemarin aja di RW itu ada bank sampah ya Bu ya yang pernah datang. Ya yang mau kerjasama. Tapi kita ada masih terkendala yang belum kita selesaikan. Tapi mungkin kedepannya mungkin bisa. Ya mitra lingkungan hidup lainnya kita cari bersama-sama. Bapak Ibu yang punya kemampuan nanti membuat proposal mengajukan dana CSR ke perusahaan, yuk kita sama-sama. Ya, kalau mungkin kita cari tahu, terutama yang wali kelas, ada nggak anak-anak siswa kita, murid-murid kita ini yang orang tuanya bekerja di perusahaan-perusahaan besar, di perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan CSR itu tadi. Ya, nah kalau ada bisa kita titip itu, ya bisa kita
siswa 50, jumlah guru 50, berarti 95%-nya berapa Pak Apri? 48, berarti maksimal 2 yang tidak hadir. Maksimal banget 2. Ya. Kemudian administrasi lebih dari 90% sudah mulai tercapai kayak tadi ya, sudah mulai tercapai alhamdulillah. Meskipun belum tepat waktu. Kemudian indeks kebersihan meningkat. Ya, kita tidak akan menemukan sampah-sampah lagi. Kalau sudah itu terwujud, berarti ya indikator keberhasilannya sudah ada. Kemudian alat ukurnya apa? Presensi digital tadi sudah kehadiran, checklist administrasi, kemudian instrumen observasi kebersihan. Bapak Ibu, ya, by data. Kalau nggak ada data kita bilang udah bersih, ya, kelasnya udah peduli. Kalau nggak ada data, nggak percaya orang. Ya, makanya kita buatkan datanya ya Pak ya. Kemarin Pak Mahmudin ini hadir di Tangsel 1 bersama kurikulum se-Kabupaten Bekasi membahas bedah KSP. Ternyata rata-rata KSP itu kekurangannya tidak ada asesmen. Ini asesmen, ya. Instrumen observasi ini asesmen. Jadi bukan cuma mata pelajaran kita yang di asesmen saja, tapi semua kegiatan yang ada di sekolah. Hari Kamis senam ada asesmen enggak? Mbak Bepilman buatkan asesmennya. Hafalan ada juga asesmennya. Nanti misalnya yang hafalannya sudah berapa 5 juz, tidak apa-apa kita berikan penghargaan. Kalau kita belum sanggup, diajar dulu. Kalau kita sudah sanggup, kita kasih yang lebih bagus lagi. Semua kegiatan harus ada instrumen observasinya. Kemudian yang terakhir, refleksi. Bapak Ibu jangan keberatan ya. Kalau setiap Jumat, yang penting jangan lewat jam 3 aja. Udah jam 3 belum? Belum. Kalau jam 3, selesai. Absen, silakan pulang Bapak Ibu. Ya, pokoknya jam 3 kita selesaikan. Kecuali yang mau makan bakso, kan jam 3 baru datang. Ya. Kalau yang nggak mau makan bakso, boleh. Ya Allah. Oke, itu refleksi ulangan guru dan OSIS. Nah, dampaknya, dampak dan keberlanjutannya. Ya, apa dampaknya? Iya benar, jangan kayak orang susah ya Pak ya. Jangan aja kita ujung-ujungnya rugi gitu ya. Setelah itu ujung-ujungnya rugi. Silakan. Yang pertama budaya disiplin positif tumbuh di sekolah. Yang kedua administrasi dan manajemen lebih tertib dan berbasis data. Semuanya, ya semua ada semua. Kemarin saya sudah menyasar sarpras, mana inventarisnya? Setiap kelas, mana inventaris di kelasnya? Mana inventaris sekolah? Kita punya laptop berapa, ada di mana aja? Kita punya Infokus ada di mana aja? Semua barang kita data. Kita punya printer ada di mana aja, di ruangan mana aja printer. Baik, baik. Kemudian yang kedua, yang ketiga lingkungan sekolah lebih bersih dan sehat. Tidak menemukan lagi sampah, tidak menemukan lagi anak-anak dan guru makan mie yang mana tuh? Mie apa tuh? Pedas banget ya. Level ini ya, kita tidak menemukan lagi kalau sebulan sekali mungkin nggak masalah ya. Kita pengen sebulan sekali, tapi jangan sampai tiap hari. Kalau Bapak Ibu perhatikan tiap hari anak kita konsumsi itu. Kemudian program ini dapat kita
Adanya kebijakan kurikulum merdeka yang mendorong disiplin positif dan pembelajaran berkesadaran. Kemudian kolaborasi dengan orang tua dan komite sekolah untuk makin berontak semakin jadi. Saya coba lagi, mungkin jangan-jangan cuma anak saya doang. Ketika saya jadi wala, saya ajak ngobrol juga, saya ajak diskusi juga mereka. Ternyata sama juga. Sama juga ternyata. Oh, berarti memang benar disiplin positif itu harus kita lakukan. Seperti itu. Kemudian keterbatasan anggaran sekolah dalam mendukung sarana dan prasarana kebersihan dan digitalisasi. Ya. Kemudian yang terakhir faktor eksternal seperti mungkin cuaca, suka hujan gitu ya kan, telat gitu ya kan, atau mungkin banjir sehingga sampah dari sana balik ke sekolah kotor lagi seperti itu ya. Itu akan mempengaruhi kehadiran ataupun kebersihan lingkungan sekolah kita. Nah, itu saja Bapak Ibu rancangan proyek transformasi kepemimpinan yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa kita wujudkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada tripod kayaknya baru dikasih. Udah. Ini tadi pakai tripod nggak apa-apa? Ini nggak usah pakai. Nggak usah. Iya, nggak usah. Tripod. Nggak apa-apa katanya. Yang telah memberikan paparannya mengenai pelaksanaan penyelenggaraan jalan transformasi kepemimpinan sekolah yang dititikkan adalah tadi kita sudah simak semuanya, yaitu pada penanganan disiplin positif guru dan siswa dan juga untuk kepedulian lingkungan. Karena Bapak Ibu inti dari disiplin adalah actionnya, praktek baiknya. Menghabiskan waktu 20 menit itu lebih berharga daripada menghabiskan 20 jam berpikir untuk melakukannya. Jadi itu mungkin yang bisa kita contohkan nanti. Mudah-mudahan kita semuanya bisa perlahan-lahan dengerin, termasuk saya ini masih kurang disiplin. Ya. Jadi selanjutnya untuk penyampaian berikutnya yaitu adalah pada kurikulum satuan pendidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakasek Kurikulum, Bapak Mahmudin, BDMPD, dan Bapak kami persilakan silakan Bapak. Ini kurang merah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga punten paus ke apel. Yang terhormat Bapak Sekretari Bapak pengawas kita luar biasa Bapak Ibu, sekolah kita ini sekolah luar biasa karena selalu didampingi oleh pengawas yang luar biasa. Bahkan hanya sekolah kita yang rapat biasa didampingi oleh pengawas.